Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rijal Fikri dengan NIM C1C0201120. Izinkan untuk mempresentasikan materi saya, yaitu mengenai akad musyarakah. Adapun isi presentasinya yaitu pengertian dari akad musyarakah, jenis-jenis akad musyarakah, dasar syariah akad musyarakah, penetapan nisbah dan perlakuan akuntansi dalam akad musyarakah. Pengertian akad musyarakah yaitu musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah. AIA dalam PSAK 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dengan keuntungan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah. Baiklah, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis dari akad musyarakah. Akad musyarakah ini dibagi menjadi dua, yaitu akad syarikah amlak dan akad syarikah ukut. Dan dibagi lagi menjadi yaitu syarikah amlak yaitu dibagi menjadi dua, amlak jaber. Amlak jaber ini yaitu terjadinya suatu perkongsian secara otomatis dan paksa. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya, paksa tidak ada alternatif untuk menolaknya. Sedangkan amlak ikhtiar terjadinya suatu perkongsian secara otomatis tetapi bebas. Otomatis seperti pengertian yang di atas, dan bebas yaitu adanya pilihan untuk menolak. Yang kedua yaitu syarikah ukut. Dibagi menjadi 4 yaitu inan. Merupakan bentuk perkongsian di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama. Yang kedua yaitu muwafadoh, merupakan bentuk perkongsian di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun resiko kerugian. Yang ketiga yaitu ada wujuh, merupakan bentuk perkongsian antara dua pihak di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Yang keempat yaitu abdan atau syirkah kerja. Syarikah ini merupakan syarikah sekerja di mana dua orang atau lebih yang sama atau berdekatan, bentuk kerjanya menerima pesanan dari pihak ketiga dan membagi keuntungan melalui negosiasi bersama. Baiklah, materi selanjutnya yaitu dasar syariah. Dasar syariah tentang akad musyarakah ini dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'sukum ala ba'din illa alladzina amanu wa amilus solihati wa qalilam mahum. Yang artinya, dari sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu mereka sebagiannya berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Al-Quran Surat As-Sod ayat 24. Dan adapun hadis Nabi yaitu dari Abu Hurairah yang dirafa'kan kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku adalah pihak ketiga dari antara dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah. Baiklah, lanjut ke
Materi selanjutnya yaitu penetapan nisbah. Penetapan nisbah dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu yang pertama pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. Maksudnya dengan cara ini keuntungan harus dibagi di antara mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Yang kedua yaitu pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, atau waktu kerja yang lebih panjang. Baiklah, materi selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi dalam PSAK 106 dalam akad musyarakah dibagi menjadi akuntansi untuk mitra aktif dan akuntansi untuk mitra pasif. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu mitra aktif dan mitra pasif. Mitra aktif yaitu pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan, sehingga mitra aktif yang akan melakukan pencatatan akuntansi. Sedangkan mitra pasif yaitu pihak yang tidak ikut mengelola usaha, biasanya adalah lembaga keuangan. Dan mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelolanya sendiri atau menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Akuntansi untuk mitra aktif ini ada pada saat akad, pada selama akad dan akhir akad, serta pengakuan hasil usaha. Sedangkan akuntansi untuk mitra pasif ada pada saat akad, selama akad, akhir akad, pengakuan hasil usaha. Adapun pada saat akad, investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas, pengukuran investasi musyarakah, dan selama akad bagian mitra aktif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai. Yang kedua, bagian mitra aktif atas investasi musyarakah menurun. Pada akhir akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban. Adapun akuntansi untuk mitra pasif pada saat akad, investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif. Yang kedua, pengukuran investasi musyarakah. Yang ketiga, investasi musyarakah non-kas yang diukur dengan nilai wajar. Aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan. Yang terakhir, biaya yang terjadi akibat akad musyarakah tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyawarah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra. Dan selama akad mitra pasif, bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai. Dan pada akhir akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. Dan pengakuan hasil usaha diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang atau ada yang salah, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan salahnya dari diri saya sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.